Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang ekoliterasi. Ekonya ini ekologis ya. Kita pakai rompi nih. Rompi ini rumah buku. Rompi rumah buku. Jadi karena Bang Rahmat ini kan punya kampung buku. Ya, sebenarnya kampung buku berada di lingkungan Payungi dan sudah ada beberapa tempat bacaan lah istilahnya di lingkungan kampung buku. Nah, di rumah buku ini khusus Bang Rahmat sendirilah rumah buku. Jadi rumah buku Rahmatul Ummah, Rahmatul Ummah buku. Ya kan? Ya kan? Dan pas namanya itu pas itu loh. Jadi memang begitulah cara branding ya. Pengetahuan literasi mengajarkan kita untuk bisa otak-atik gado, bikin jingle, ya kan, dihubung-hubungkan, ditulis dengan satu hal yang unik gitu kan. Kayak kemarin kita nulis tentang gerakan jaga teman gitu kan. Kita pedulilah kawan-kawan kita di posisi apapun. Yang diupayakan adalah tetap ada interaksi, tetap ada sebuah obrolan sehingga kita sama-sama bisa saling menjaga. Jaga teman itu bukan hanya persoalan satu dimensi satu dimensi orang di bidang apa, tapi tentang bagaimana kita menjaga diri dan menjaga lingkungan kita untuk tetap bisa ada tukar gagasan, tukar pengetahuan. Tidak boleh membiarkan orang-orang itu berjuang sendirian di level manapun kan gitu. Jika kemudian teman-teman kita ada yang di level pemberdayaan, ya setidaknya kita dukung kan gitu. Ada teman-teman kita yang di lingkungan hidup, kita dukung. Misal dia bikin bank sampah, dia kemudian memperjuangkan lingkungan supaya lebih ekologis, dia bikin kampung agro, kita dukung. Ada teman-teman yang pengen fokus di ekonomi karena dia ingin menguatkan basis ekonomi. Bagaimana kemudian jaga teman itu juga mendukung, tapi kemudian juga jangan sampai mengorbankan sisi-sisi misal lingkungan hidup. Jadi bagaimana juga atas dasar menyamakan persepsi bahwa pengetahuan itu memang harus dipertemukan, didiskusikan, maka jaga teman itu kemudian bisa hidup. Pun dengan yang di politik misal, teman-teman ada yang berjuang bahwa oke, kota ini butuh kebijakan, kota ini butuh gagasan untuk memberikan pembelaan terhadap ruang-ruang publik yang memang harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, maka kemudian kita juga harus mendukung. Misal kok ada alih fungsi lahan, ya mestinya kita juga harus jujur mengatakan oh itu salah gitu. Meskipun itu kawan kita, ya kan? Meskipun itu orang yang kita kenal, saya selalu berani untuk mengatakan oh itu keliru, harusnya itu tidak diuruk misal gitu. Siapapun kolega kita, kawan kita, kalau kepentingannya adalah kepentingan untuk menyatakan pengetahuan, mestinya kita jujur dan itu proses jaga teman. Jaga teman, karena kan namanya teman kita tidak tahu bisa berubah pikirannya, bisa berubah gagasannya gitu. Tapi pengetahuan dan kemudian sampai menemukan wisdom itulah yang sampai kemudian kita yakin oh yang benar ini gitu. Bukan benar atas persepsi masing-masing gitu, tapi oh gejala pengetahuan, apa konsep pengetahuan itulah yang kemudian membawa kita pada tataran wisdom. Nah, ekoliterasi, saya ingin merefleksi dulu saya dan kawan-kawan ya, kawan saya Bang Rahmat, teman-teman Kamisan, Bang Oki, teman-teman semua itu kita dulu pernah bikin bank sampah Cangkir Hijau, masih hidup ada di Metro Timur dan sekarang tiap hari Minggu mereka membantu untuk ngurusin sampahnya Payungi juga. Kemudian kita dulu pernah bikin GPS
Gerakan pungut sampah. pungut sampah di sini dulu. Kayaknya tamannya juga masih banyak pengunjung dagang ya, dan memang semrawut. Sambar sampah mari bersihkan. Oh ya, kita bikin gerakan samber sampah mari bersihkan. Kemudian ya GPS gerakan pungut sampah. Kemudian kita kali ini ingin membahas tentang ekoliterasi. Ekoliterasi, bagaimana ekologis ya, literasi yang menyadarkan tentang bagaimana perjuangan ekologi. Bang Rahmat pernah nggak nemuin orang yang naik mobil kemudian atau naik kendaraan, tahu-tahu dia melempar sampah plastik gitu? Pernah, bahkan ada beberapa kawan juga karena latah mungkin ya, kebiasaan menganggap itu tidak masalah gitu ya. Jadi ya mungkin dari hal-hal sepele, buang puntung rokok, terus buang bungkus meskipun Bang Rahmat perokok juga kan? Iya, kalau bisa kan harus dibiasakan, kalau enggak biarin di mobil aja kotor, atau matiin masukin kantong gitu. Artinya Abang punya komitmen, ini kalau habis ngerokok, ini ada puntung rokok, Ya, harus bersihin. kalau kemarin beberapa waktu yang lalu ya, kesadaran itu kan belum sempat terbentuk. Hari ini saya ngerokok, mau di mana aja, kalau nggak ada tempat pembuangan yang pas, saya kantongin. Saya kantongin kan. Kecuali abunya ya, abunya enggak. Abunya Ya, kan abu bisa ini. bisa ini ya. Kayak kita kemarin itu kan saya kumpulin, saya cariin tempat sampah, baru saya buang. Terus gini Bang, mengapa ya orang Indonesia itu sekolah kuliah sampai 17 tahun, tapi buang sampah itu masih pada sembarangan, dipayungi di Damraman dulu bahkan ya. Saya tuh pernah, pengunjung tuh ribuan ya. Terus saya sedih tuh, orang sampai buang sampah plastiknya di air. Saya turun, saya pakai karung, ya waktu itu saya malu ya, saya pakai penutup, kemudian saya ambilin. Itu saya dikira pemulung saya, ya karena memang tampilan saya tak tutup gitu. Padahal saya penggerak di situ loh, saya penggerak Damraman. Nah, padahal saya ngeliat, ini orang mungkin ya sekolahnya tinggi juga gitu. Dan itu dibuang ke air loh. Kenapa ya? Apa yang salah nih dengan pendidikan kita nih? Iya, mungkin ya. Karena kalau kita ngelihat Jepang gitu, Jepang mau di mana aja, kita ketemu orang Jepang, dia tuh anggap sebagai karakter dirinya, harga dirinya lah. Kayaknya memalukan banget kalau dia sampai buang sampah. Nah, kita tuh enggak. Atau kita kan pilihannya gini. Kalau kita belajar dalam filsafat ya, kita akan kenal metodologi Yunani itu. Jadi Yunani itu sebenarnya dibangun di atas mitos dulu, baru pengetahuan. Kalau Hegel kan itu membahasnya jelas dalam filsafat sejarah itu. Jadi yang paling rasional kan kata Hegel itu filsafat Eropa. Dia memang basisnya rasio. Kalau Asia, Yunani itu mitos. Jadi berangkatnya dari mitos. Nah, kita juga punya sebenarnya mitologi itu. Tapi kita nggak nyampe ke pengetahuan, ajaran mitologi yang diajarkan oleh nenek moyang itu udah kita tinggalkan. Jadi, padahal itu fase, harusnya mitologi itu bisa juga menuju rasionalitas. Bisa. Cuman kan umpamanya dulu orang-orang tua itu mengajarkan tidak membeli senjata tajam, besi, itu pada malam hari, termasuk jarum lah ya. Nah, itu kan Kenapa itu? ada mitos yang dibangun. Pokoknya nggak boleh lah ya, tabu apa istilahnya? Apa namanya? Pamali, kata orang-orang Jawa kan pamali gitu. Tapi ternyata belakangan kita bisa pikirkan itu, kenapa enggak? Karena punya kecenderungan pada malam hari itu senjata-senjata digunakan untuk kejahatan. Karena kejahatan itu kadang-kadang hadir begitu ngelihat kesempatan. Ada yang memang tercipta kayak gitu. Dia awalnya nggak ada niat, tapi ada kesempatan, orang terdorong karena orang sebenarnya punya kecenderungan untuk melakukan kejahatan ya. Ada juga orang yang udah niat, kesempatan dia bisa ciptakan. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya kita punya tradisi menghormati lingkungan dari awal. Oh, jangan nebang pohon sembarangan, jangan kencing di bawah pohon, nanti kesambet, nanti apa gitu ya, diganggu penunggunya. Kaum agamawan kadang malah menganggap itu, wah ini syirik. Iya. Nah, kaum agamawan masuk, taunya itu syirik, aspek rasionalitasnya belum masuk, udah ditinggalin. Masing-masing memperlakukan lingkungan kan, sebebas-bebasnya. Aspek pengetahuannya belum masuk, tradisi itu ditinggalkan. Akhirnya terjadilah eksploitasi alam. Nah, bisa jadi juga persoalan tradisi sampah itu
kita tidak punya akar tradisi, atau kita punya akar tradisinya kita lupakan karena mungkin berbau mitos, pengetahuan kita belum sampai. Mitologi tadi artinya orang tidak mau menganalisis secara rasio dulu, Iya. langsung menggunakan analisis keagamaan dalam perspektif keyakinan. Iya. Iya, Ada nggak bisa kisah itu di Kampung Abang misal apa gitu? ada banyak kan. Kalau orang laut itu ada banyak pamali-pamali lah ya. Ya, umpamanya tidak boleh membunuh ikan apa, terus pohon besar itu karena memang tradisi Hindu juga ya, pengaruh tradisi itu Hindu itu besar. Tapi orang di Kampung Abang Muslim semua? Sekarang Muslim semua. Dulu ada yang non Muslim? Enggak, dari awal Muslim kalau semua. saya tahu Muslim semua. Tapi kepercayaan animisme begitu Masih. Islam masuk itu masih. Jadi umpamanya lewat pohon besar anaknya sakit, oh ini diganggu penunggu pohon, mereka ngirim sajen. Artinya memang beragama Islam masih secara proses ya, masih Iya. campur. Saya itu Antara masih dapat animisme dan karena waktu itu saya ingat saya masih SD itu setiap Jumat itu ada sajen di bawah pohon besar. Nah kami itu biasanya sengaja datang terlambat ke sekolah karena mau nunggu telurnya. Dulu kan makanan enak telur di kampung saya, ikan itu kan udah biasa. Tapi kalau ada yang telur rebus apa-apa itu istimewa di kampung. Jadi karena kita jarang makan telur, seringnya makan ikan. Begitu kemudian ada sajen, ya kita tunggu. Jadi kalau orang mau udah ngirim sajen pagi-pagi Jumat itu, kita udah nyumput tuh di balik-balik pohon. Nah begitu orangnya pulang, sajennya kita ambil telurnya ya. Karena, tapi itu kan kepikir tuh. gizi, perbaikan gizi juga. Iya, jadi kepikir sama orangnya dimakan penunggu pohon itu, padahal kita yang makan. Jadi saya tuh udah memang terbiasa nggak percaya sebenarnya yang kayak gitu. Tapi apesnya begitu kemudian masuk bahwa perilaku itu dirasionalisasi, maksudnya oh nggak masuk akal lah kalau ada penunggu pohon. Gitu. Tapi ada beberapa yang ditinggalkan soal ikhtiar baik merawat pohonnya. Jadi nggak begitu dia ditinggalkan tidak lagi dianggap keramat, gitu, dia ditebangin. Jadi kadang-kadang pendekatan kaum agamawan ini, oh gara-gara pohon ini nih orang sirik gitu, habisin pohon ini gitu. Pulau Abang tuh luasnya berapa tuh? Pulau apa namanya? Kalau Sapeken itu Sapeken. luasnya sekitar 2 kilometer paling keliling ya. Dari Sumenep 12 jam. 12 jam. 12 jam ke Pulau Sapeken. Pulau Sapeken. Pulau Nah, Sapeken dikelilingi oleh pulau-pulau termasuk pulau saya itu Pulau Saur sebenarnya. enggak gini. Pulau Sapeken, Pulau Saur, macam-macam itu lingkungannya ya air. Ya, Laut. iya, laut. Kalau terjadi tsunami nggak mungkin. Ya, mungkin aja. Kalau Sapekennya mungkin enggak ya, karena dia di tengah, Nah, dia dikelilingi oleh pulau di kota kecamatan. Pulau-pulau. Tapi kan pulau-pulau yang Abang mau dari Sapeken ke Saur nyebrang lagi? nyebrang lagi setengah jam. Buset. Nyebrang lagi setengah jam. Berarti anak laut beneran Abang nih ya? Enggak benar. Hidup di laut. Terus airnya asin dong? Asin, dan itu hanya beberapa pulau yang punya air tawar. Jadi nggak semua pulau itu punya air tawar ya. Air tawar itu artinya memang gali. Bisa diminum. Nggak dapat air tawarnya gali. Iya, gali. Padahal sekelilingnya laut. Laut. Nah, pulau saya termasuk yang pulau saya itu punya air tawar. Di Saur itu. Terus Pulau Paliar. Nah, rata-rata pulau yang punya air tawar itu yang rimbun, yang punya pohon-pohon besar, yang agak masih pegunungan, agak bukit gitu. Nah sekarang ya kan mungkin dulu ada pohon besar, pohon besar itu ada pohon besar banget. Ya mungkin lebih besar lah dari tubuh ini, gede. Pohonnya gede banget karena dia tuh puluhan tahun ya. Meter mini lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Ratusan tahun. Ya, Ratusan tahun. kalau dari awalnya ratusan tahun. Tapi dia menjadi pohon gede itu karena saya itu nggak awalnya pohon mangga. Waktu saya kelas 1 SD itu dia pohon mangga. Dia datang burung bawa makanan itu tumbuh apa itu jadi akar atau apa dahan kayak yang di tempat gelantungan Tarzan itu. Nah dia makin padat. Oh, udah kayak ini ya. Udah kayak pohon beringin. Iya, jadi padat itu. Jadi udah berisi, nggak lagi kayak tali.
jadi udah utuh jadi pohon, jadi papan. Nah dulu itu, wow, gede banget lah. Gede, mungkin sama dengan lingkarannya ini ya. Atau bisa jadi dengan lingkaran terluar, gedenya. Karena kita teriak dari samping ini, nggak kedengeran. Dari sebelah sana. Ke sebelahnya. Kalau dirangkul berapa orang? 10. Oh lebih. Lebih. Gede banget ya. Gede banget. Efeknya apa 20 sebenarnya? aja Pohon-pohon bisa. itu Nah saya, dianggap tempat jin. iya, tempat jin, ada naga lah, apa macam-macam lah di situ keyakinan itu ya. Mitos. Nah kaum agamawan menganggap itu sumber kesirikan. Kan? Kalau ini nggak dihabisin akar, ini dia menganggap itu akar kan. Padahal kan akar kemusyrikan itu cara berpikir. Cara berpikir, Cara bukan berpikir, pohon itu. bukan pohon. Nah ini yang sebenarnya nggak nyampe kan, nggak nyampe. Soal cara pikir, dihabisin pohon ini tetap percaya dengan hal-hal yang gaib, yang batu aja, tahayul. batu kayak ponari aja Iya, juga jadi. dia tetap. Betul. Namanya kan dia menciptakan jimat masih melihara, umpamanya kan. Akhirnya ditebang juga bang. Ayo tebang, dan itu berbulan-bulan ya. Nebang pohon itu nggak cukup sehari dua hari. Nggak bisa, 1 bulan nggak cukup, 3 bulan. 3 bulan, waduh, 3 bulan. Jadi ditebang ya tuh. Itu pun dipilih orang yang memang berani ya, berani nekat lah kira-kira ya. Atau bisa jadi juga punya ilmu yang bacaan-bacaan yang mengarah pada sirik juga kan. Bisa juga malah ini bang, dia orang yang nggak percaya itu, orang yang pikirannya udah rasional, tapi dia tidak menimbang soal literasi, eko. Enggak. Hah? Menurut saya juga bukan rasional karena saya tahu kan. Nggak, maksudnya gini, dia nggak menimbang, gini aja, efek setelah itu pohon ditebang ada nggak ke lingkungan tempat lingkungan abang? Setelah pohon ini ditebang, Banyak banget lah. apa? Tumbuhan sekitar tandus, kering ya. Air jadi agak asin. Terutama kalau lagi air laut pasang. Oh tadinya yang sumur-sumurnya itu pada tawar, Iya. karena Jadi kampung saya ini tempat beberapa pulau yang sekitar sebelah barat. bentar bang, Steve Jobs. siap. Ya nggak apa-apa, kita lagi ngonten ini. Saya doakan jadi Steve Jobs. Oke, lanjut bang. Jadi kan, Hah? Apa? inovasinya aja. Siap. Kalau akhlaknya tetap Islami, Iya. ya kan? Ininya Steve Jobs. Ya, Iya. Siap. Lanjut. Jadi kan, kalau saya sih cara berpikirnya gini. Bukan soal kemungkinan juga, udah pastilah keyakinan saya bahwa akar pohon besar ini Nah, itu bisa menahan air. artinya air laut itu yang tadinya mau ke daratan itu. Iya, kan memang kan akar pohon itu penyimpan air kan. Akar pohon ya, pengetahuan kan mengajarkan kita begitu kan. Jadi ini kan pasti banyak pohon gede kan. Jadi saat air laut pasang, ini kan juga ngedorong. Ada stok air di sini yang logika air apa? Bukan logika air, apa namanya ya? Hukum airnya kan mengalir ke dataran rendah kan. Jadi dia pasti agak mengalir ke laut kan. Jadi air pasang itu ketahan karena dia ketemu. Sama-sama nahan kan, kedorong kan. Air lautnya saat pasang itu kan naik. Artinya dia kedorong, ketahan lah paling minimal kan, sama-sama bertahan. Maka dia berpengaruh masih menjaga soal air sumur. Makanya dulu ya menurut saya tuh biasa dulu minum air sumur itu ya langsung dari sumur dan segar ya. Kalau sekarang nggak berani. Artinya dulu orang nggak sakit perut. Enggak. Bahkan bukan saat air mineral itu udah masuk ke kampung ya. Air mineral itu udah Setelah pohon ditebang, air asin, orang akhirnya jadi galon. galon semua kan. Waduh. Akhirnya tambah lagi ke biaya hidup kan. Waduh, berarti ya Sekarang pakai air kerugiannya galon luar biasa semua. itu. Jadi kalau dia udah direbus, airnya tuh udah kayak Kuning. bukan kuning, putih, tapi di bawahnya tuh kayak zat kapur. Asin, enggak? Garam. Agak asin juga, Agak kayak asin. air rawa ya. Iya. Payau. Payau. Nah, ada banyak pelajaran. Orang laut itu, orang sekitar laut itu membuang sampah ke laut. Jadi ada banyak pelajaran ya soal bagaimana alam
memberikan peringatan. Jadi lo buang sampah. Karena Dibalikin lagi sama Allah. dibalikin kemarin waktu Desember ini kan saya dikirimin tuh video-videonya. Jadi masuk ke dalam rumah-rumah, akhirnya pasang beserta agak ada badai dikit lah ya, gelombang. Jadi habis sampai ke jalan raya, sampai masuk ke rumah-rumah, sampah yang mereka buang itu. Ya, Ini obrolan kita kawan-kawan udah sangat postmodern banget kan. Ini kajian kita kajian postmodern udah kayak gini. Jadi kita ngelihat modernisme itu ternyata banyak menimbulkan kerusakan. Orang menemukan teknologi, orang nyampah, ternyata Allah mengembalikan lagi sampah itu ke rumah-rumah kita iya, lagi. jadi diskusi sama kawan, ada kawan yang ngabarin ya, dia ngomong, ya mungkin saat rasionya sampah ini kita tumpuk, kata dia, tumpuk dalam beberapa tahun, itu bisa lebih dari ini. Nah, kalau kita nggak ngerasa bahwa laut ini udah sesak penuh, udah dimuntahin lagi ke kita. Dan ya itu sampah kita dan harus kita terima kan. Nah itu kan alam bukan lagi mengajarkan, memberikan peringatan, marah dia kan. Dan keliru seperti W.S. Rendra mengatakan bahwa ini bencana. Iya. Ketika kita pedih kita anggap bencana. Ebit yang benar. Ya kan, padahal itu bukan bencana. Kata-kata W. Rendra itu bukan bencana. Kesedihan itu bukan bencana. Itu memang ulah kita juga. Ulah kita lah. Ulah kita. Banjir, orang nanamin sawit terlalu banyak, monokultur, kemudian air tidak bisa diserap. Karena kan kita butuh hutan untuk menyerap itu. Oh ya, kemarin pagi saya nonton Bahasa Diman. Diundang juga ke Kick Andy. Dan dia itu dianggap gila. Kenapa? Bukit yang tadinya orang nebangin pohon macam-macam karena ya kebutuhan ekonomi, tandus, nggak ada air bukit. Sekarang nggak ada air kampung itu. Nah, Bahasa Diman itu udah berpuluh-puluh tahun, mungkin udah 30 tahun lebih, dia nanamin pohon yang tidak ditebang orang, pohon beringin. Pohon beringin, Bang. Tanamin pohon beringin. Kan orang malas mau menebang pohon beringin buat apa? Nah, dari situ ternyata sekarang dia dapat Kalpataru, dia dapat banyak sekali lah apresiasi dari warga, mulai muncul mata air dan airnya tuh lebih seger dan bisa diminum langsung. Dan dia sudah bisa menyelamatkan air untuk persawahan warga sekitar 5 desa, 800-an rumah warga yang memang punya pertanian, terus berapa ribu kakak yang memang hari ini kebutuhan airnya tercukupi. Itu gara-gara satu orang namanya Bahasa Diman, yang dia bukan siapa-siapa, tapi kalau dia punya duit dikit, dia akhirnya tuker tuh. Dia kan pembibitan cengkeh ditukar sama bibit beringin. Nah, dari bibit beringin itu kan dia gak dapat duit, tapi dia setiap hari sampai dimarah-marahi istrinya. Nah, uang lauk akhirnya kan keambil. Terus akhirnya saya bilang di grup, karena itu kan di-share sama Tommy di grup WA grup kami di Payungi itu. Ternyata tidak butuh pintar. Bukan itu pintar. Ternyata tekun saja sudah cukup. Belum sampai pintar aja udah bisa melakukan perubahan. Kan sebenarnya kita tidak perlu banyak teori itu. Perlu ketekunan, perlu kesadaran. Belum sampai tahap pintar pun kita sudah bisa memanen apa yang sudah kita lakukan. Apalagi udah orangnya tekun, cerdas pula. Ya kan, kalau orangnya tekun tambah cerdas kan kayaknya perubahannya pasti lebih tuh. Nah, yang Padang kita ini yang pintar nggak cerdas, nggak tekun, ya kan? Iya. Karena kita nggak sabar gitu. Karena kita nggak sabar, kita pengen semuanya serba cepat. Di WA harus cepat dibales, ya kan? Semuanya harus serba FYP, harus viral. Jadi kadang karena kita pengen viral, kita pengen cepat teknis, karena teknologi membawa kita harus serba cepat. Kita jadinya nggak sabar menikmati proses, sehingga pembahasan kita tentang ekoliterasi itu bagaimana wawasan kita tentang lingkungan itu makin terkikis karena kepentingan ekonomi. Iya. Jadi kan ada dua kan pelajaran akhirnya ya yang bisa kita petik dari perilaku Bahasa Diman dan perilaku membuang sampah sembarangan. Karena kita ini warga kota, kadang-kadang juga jengkel. Jadi orang kota ini nggak pernah berpikir bahwa sampah dalam sebulan itu 100 ton lebih per bulan di kota ini ya? Per hari di kota ini. Banyak juga Bang ya? Per hari di kota ini. Ini data lingkungan hidup ya, yang kemarin saya baca ya. Jadi orang ngebayangin
soal itu belum dihitung busa ya, malah dari sampah makanan, warung-warung macam-macam itu aja ya. Sampah yang kita pungut, yang di petugas kebersihan yang pakai seragam kuning itu membersihin setiap hari, sampah yang kita buang dikumpulin. Makanya ada berapa hektar itu Oh ya. yang di TPAS Karangrejo. Kalau kita berpikir nggak bisa klasifikasi sampah ditumpuk semua plastik itu susah dihancurin sama tanah itu kan susah benar. Dia bisa sampai 30 tahun baru ini ya. Kalau di laut makanya kan ada beberapa ya yang kemudian di dalam tubuh ikan itu plastik. Nah jadi sebenarnya kita ngebayangin kita taruh aja sampah kita seminggu aja di rumah. Saya yakin dalam 1 bulan itu kita udah berkintal-kintal ratusan kilo ya. Atau bisa jadi satu rumah tangga itu bisa 1 ton 1 bulan. Enggak lah kalau ton. Ya kalau ratusan kintal lah ya. lah ya. Ya kalau itu sampah hanya kita ngadain sampah makanan. Kalau kita bongkar-bongkar bisa nyampe. Ya taruhlah. Tapi yang rutin mungkin 100 kiloan. Taruhlah sehari 3 kilo misalkan. Berarti 30 hari ya. Ya taruhlah 1 hari 5 kilo mungkin lah ya. Iya. 5 sampai 10 kilo. Ya 5 kilo kalau hari 30 hari 150 kilo ya, 1 kintal lah, 1 kintal. Oh banyak juga ya. Itu 1 rumah tangga ya. Dengan kepadatan penduduk ya. Belum soal busa sabun kita yang limbah ya. Limbah ke kali. Terus orang yang punya anak bayi popoknya dibuang ke saluran air. Oh ya awal-awal dulu kan waktu Pak Wadi habis dilantik kan Kades LH juga nangkepin orang ini nih yang buang sampah di pinggir sungai itu, di pinggir perbatasan. Nah kita ini kan karena paling bawah sering macet tuh di belakang rumah saya kan. Popok kan. Orang Metro ini emoh kan di kali sekarang. Tapi ngebuang popok bayinya di kali itu kan sama aja. Ngajarin anaknya sama aja dengan karena bukan anak yang ya. Yang di kali dia yang ngebuang. Itu sama aja dia yang di kali. Ya kan ngebuang tainya di kali kan. Nah makanya saya bilang apa yang kita tabung terhadap alam ini itu yang akan kita tuai. Mbak Sadiman itu menabung pohon. Menabung pohon yang bisa menampung air, maka orang dapat air bersih. Orang menabung sampah, maka dia akan tambah sampah. Bencana itu kan. Yang kita sebut bencana tadi kan. Ya sebenarnya bencana kita lahir, kita yang buat. Bisa kita sebut bencana, tapi bukan alam yang memang itu hukum gitu. Hukum bahwa apa yang kita beri itu yang kita terima gitu. Itu hukumnya seperti itu. Jadi kalau kita menabung kebaikan terhadap alam, kita akan mendapatkan lebih dari kebaikan yang kita berikan. Kata siapa hutan tidak membuat orang sejahtera ya? Mbak Sadiman membuktikan itu kan? Iya. Kembalinya air bahkan lebih jernih. Kemudian persawahan muncul. Sekarang jadi wisata tuh Bang. Cuma dia dibikin undang-undangan ke atas sampai 1000 undang-undang dia sendiri tuh Bang, orang gila. Bayangin aja Mbak Sadiman, makanya saya katakan kebaikan apa yang kita beri kepada alam, maka alam akan memberikan lebih besar dari kebaikan yang kita kasih ke dia. Nah Mbak Sadiman nanam pohon. Mbak Sadiman bukan hanya dapat pohon, dia dapat kerimbunan, dia dapat kesejukan, dia dapat air yang bersih. Dan bukan hanya dia. Jadi Mbak Sadiman sendiri yang berbuat, tapi orang banyak yang dikasih sama alam. Iya. Nggak bayangin kalau semua orang melakukan hal yang sama dengan Mbak Sadiman. Ada banyak stok kebaikan yang alam akan berikan pada anak cucu kita kan. Nah yang harus dipikirin oleh kita ini kan kalau baca Dunia Ana, Justin Gardner itu, ada kekhawatiran besar di situ karena Ana dalam buku itu kan ada Ana sebagai nenek, ada Ana sebagai cucu. Jadi kita kan khawatir ada banyak bukti hari ini soal binatang, hewan-hewan yang berterbangan. Kita udah susah menunjuk anak kita kan nanya burung yang kayak burung tekukur itu yang mana ya? Gitu. Burung ini yang mana ya? Udah bingung kita menunjukkan. Dulu mungkin burung tekukur itu ya berkeliaran. Bisa jadi juga di sini. Di kampung saya aja dulu burung tekukur itu hinggap di dahan-dahan kelapa. Sekarang juga udah mulai langka. Nah ada kekhawatiran, kalau di buku ya kekhawatiran. Jadi kita hanya bisa menyetelnya lewat gambar, menunjukkannya lewat gambar, menunjukkannya lewat video. Akhirnya kesadaran bahwa
kita bukan pemilik alam, ini ada titipan dari anak cucu kita, tidak bangun. Kalau kita nggak berpikir maju ke depan, makanya dalam hukum lingkungan itu kan ada tanggung jawab antar generasi dan intragenerasi. Ada tanggung jawab sama satu generasi, ada tanggung jawab dengan generasi yang setelahnya. Nah, prinsip hukum lingkungan ini kan harus menjaga itu juga. Tapi kan itu hukum yang dibuat di atas kertas, jarang juga ditaati. Nah, menurut saya kalau semua kita orang tua tidak sadar itu, resiko itu akan, kalau kita tidak mendapati kesulitan hidup karena memperlakukan alam secara tidak baik, maka anak kita yang akan mendapati. Dan ini efeknya juga pada kualitas hidup ya. Iya. Mungkin sekarang orang sering sakit-sakitan, dikit-dikit Benar masuk angin, flu, penyakit aneh-aneh, pola makan, penyakit aneh-aneh, belum lagi pestisida di makanan. Hampir enggak ini lagi kan. Di Metro ini ada sebenarnya 2 kampung yang sebenarnya perjuangannya ke agro ya. Ya mungkin banyak lain lagi lah. KWT-nya jamur sawah itu bagus tuh. Indah, bisa dipanen, orang kalau mau butuh sayuran dia ambil, dia kasih duit ke KWT. Di Kampung Lebah, di RW 8 dekat Payungi, kita ngedorong Kampung Lebah itu ya harus nanam-nanam AMP dan macam-macam vegetasi tanaman yang untuk makanan lebah. Di Kampung Pengangguran, selain nanam anggur, teman-teman tuh yang dahsyat, mereka mengambil sampah-sampah makanan dari rumah makan, dari buah-buah yang busuk, mereka ngembangin maggot. Sekarang setiap 2 hari sekali mereka panen 50 kilo. Satu saat kita nanti sepedahan ke sana lah pagi-pagi. Kita nengok maggot, dan maggot ini kalau basah masih panen biasa itu dia 7.000 per kilo. Tapi kalau dia kering 50-an ribu lah. Nah sekarang kalau per 2 hari sekali mereka panen 50 kilo, berarti 2 hari sekali mereka dapat 350.000 tuh teman-teman di Kampung Pengangguran dengan budidaya maggot. Saya berapa kali juga dikirim beras organik sama Pak Ipul. Itu ya berasnya enak, berasnya memang karena beliau punya peternakan sapi, dia nggak pakai banyak pestisida, dia nggak pakai pestisida, dia udah bisa katakan 70% 80% organik lah. Terus kemudian mereka juga ada kebudayaan kayak brokoan ya, jadi kalau anak sapi lahir dia makan cendolan. Kemudian mereka ada festival tanam padi. Nah di tengah kota yang makin sumpek seperti ini, kita butuh ngedorong tuh, kita mendorong teman-teman tetap bicara sesuatu yang ekologis untuk kepentingan kota. Jadi semakin kita memperhatikan lingkungan, sebenarnya kehidupan kita juga makin tenang. Bayangin kalau taman ini gersang. Dulu saya sepakat nih, dulu ini warisannya Mbah Pairin ya. Jadi dulu ini banyak sekali pedagang dan semrawut dulu di sini nih. Rumputnya bahkan nggak hidup. Nah sekarang taman ini benar-benar kita nikmatin. Pedagang ya tempatnya pedagang. Kalau nggak mau dagang di sini ya pindah ke Nuintan mana. Karena kan jangan sampai ruang terbuka hijau jadi tempat berdagang. Ini warisan yang menurut saya penting. Dan kalau kata Pak Eko Prawoto, sebenarnya kota menginvestasikan bikin taman seperti ini habis miliaran, itu tanda kota merindukan desa. Bayangin di desa itu banyak sekali ruang terbuka hijau, pohon-pohon masih asri, di Damraman misal, ke sana itu masih banyak. Cuman sayangnya kata Pak Prawoto, yang terjadi di desa itu tidak ada kegiatan. Sedangkan di kota itu banyak kegiatan, Bang. Jadi yang harus dikembalikan di desa adalah kebudayaan. Karena apa? Tarian itu berasal dari desa. Iya. Kuliner itu banyak kan dari desa. Bahkan musik tradisional desa dulu. Nah, yang terjadi sekarang desa kehilangan kebudayaan. Maka kemudian kenapa ekoliterasi ini menuntun kita untuk melihat lebih jauh bagaimana literasi bisa kita menggunakan untuk kacamata menganalisis persoalan-persoalan ekologis. Seperti di Kampung Barama tadi. Pohon kalau dilingkerin orang 10 aja nggak nyampe bisa tembus ya, dikelilingin orang itu, ditebang sampai 3 bulan nebang pohon itu dan airnya jadi asin. Padahal tadinya pohon itu tawar banget. Tawar, orang bisa minum enak lah. Sekarang karena air itu di sekelilingnya adalah air laut, pohon nggak ada, jadi akhirnya langsung jadi asin gitu. Betapa ekoliterasi ini mendorong kita untuk semakin sadar masih banyak hal-hal yang perlu kita perjuangkan, termasuk di persoalan ekologis lingkungan hidup. Ini belum dosa-dosa pejabat-pejabat kita nih yang punya ratusan ribu hektar sawit,
Ya, ada pejabat menteri kita yang punya tambang batu bara. Haji Isam itu anaknya sudah punya kekayaan 46 triliun, bayangin kemarin berita-berita itu. Ya, saya kira ini persoalan Indonesia lah ya. Bagaimana ternyata setiap hari kita kehilangan 4 kali lapangan bola. Karena apa? Hutan-hutan Kalimantan ditebangin. Apalagi proyek IKN nanti ini jelas mengorbankan lingkungan dan sebagainya. Sekian teman-teman tentang ekoliterasi. Sampai jumpa lagi. Salam payungi.